Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ahmad Fauzan dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Pertambangan dengan NPM 10070711420. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan hasil penelitian saya berjudul Kajian Sisa Umur Pakai Pipa Transportasi Crude Oil pada Pipeline SP05 SP06 di Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dengan pembimbing Ibu Elvida Moralista CMT dan pembimbing Bapak Zainal Insinyur MT. Latar belakang dari penelitian ini pertama adalah pipa transportasi crude oil mengalami korosi, yang kedua adalah korosi yang terjadi mengakibatkan pengurangan ketebalan pipa sehingga dapat mengakibatkan kebocoran pada pipa dan sisa muatan pipa menjadi rendah. Kemudian perlu dilakukan pengawasan atau monitoring agar aktivitas transportasi crude oil berjalan secara efektif. Kemudian tujuan penelitian ini pertama mengetahui jenis korosi, kemudian mengetahui faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi laju korosi dan sisa muatan pakai pipa. Yang ketiga adalah mengetahui metode pengendalian korosi yang diaplikasikan. Yang keempat adalah mengetahui laju korosi dan sisa muatan pakai pipanya. Berikut adalah diagram alur penelitiannya, bisa di pause dulu jika ingin melihat. Ini adalah peta administrasi lokasi penelitian. Ini adalah peta geologi regional lokasi penelitian. Ini adalah peta jenis tanah lokasi penelitian. Kemudian ini adalah komposisi kimia material pipa API 5L grade X46 berdasarkan ISO 3183 tahun 2012 dengan kandungan Fe sebesar 96,46% dengan kandungan karbon maksimal sebesar 0,28% dan termasuk ke dalam low carbon steel. Ini adalah schedule pipe-nya yang menggunakan schedule 60 dengan tebal nominal 12,7, tebal outside diameternya 273,1 mm dan nominal pipe-nya adalah 10 inch. Berikut ada spesifikasi lengkapnya, lokasi penginstalan di Balikpapan, fluid yang dialirkan adalah crude oil, tahun penginstalan 2011 dan tahun inspeksi adalah 2019 sehingga umur pipa 8 tahun dengan panjang 3120 meter dan tipe pemasangan supported above ground dan underground. Berikut adalah komposisi dan karakteristik crude oil yang termasuk ke dalam light crude oil. Berikut adalah data lingkungannya. Yang pertama jenis tanahnya organosol, yang kedua adalah pH tanah 5,8 sampai 6,3 sehingga asam. Dan yang ketiga adalah resistivitas tanah berkisar antara 2615 sampai 3621 ohm cm dan temperatur udara berkisar antara 22 derajat Celcius sampai dengan 35,5 derajat Celcius. Berikut adalah skema jalur pipanya, ada 17 test point. Berikut adalah pH tanahnya yang terendah 5,8, yang tertinggi 6,3 sehingga termasuk ke dalam kondisi tanah asam. Kemudian ini adalah nilai resistivitas tanahnya termasuk ke dalam tingkat korosif hingga highly corrosive berdasarkan corrosivity rating based on soil resistivity. Jenis korosi yang terjadi pada lokasi penelitian ada dua, yaitu jenis korosi merata atau uniform corrosion, yang kedua ada erosi atau erosion corrosion. Kemudian metode pengendalian yang dilakukan adalah ada 4, yaitu coating, wrapping, proteksi katodik, dan inhibitor. Untuk coating dan wrapping yang digunakan bisa dilihat sendiri. Kemudian untuk proteksi katodiknya adalah menggunakan SACP dengan magnesium sebagai anoda korbannya, dan inhibitor digunakan adalah UOP unicorsi. Pengukuran ketebalan pipa menggunakan ultrasonic thickness gauge Panamatic MJ2DL dengan posisi pengukuran ketebalan pipa seperti pada gambar. Kemudian tebal aktual pipanya paling rendah ada di 8,73, yang tertebal ada di 9,38 mm. Kemudian ini adalah contoh perhitungan parameter perhitungannya yang dilakukan pada tes point 1, umur pakai pipa 8 tahun, tebal nominal 12,7 dan tebal aktualnya 9,13. Berikut adalah hasil perhitungannya menggunakan hitungan berdasarkan rumus dari standar API 570. Kemudian ini adalah laju korosi pipa dan sisa umur pakai pipa. Dapat dilihat untuk laju korosi pipanya rata-rata di 0,4, jadi dan termasuk ke dalam kategori good jika dilihat menurut tabel ketahanan korosi relatif baja dengan sisa umur pakai pipa paling tinggi 15,15 tahun dan paling rendah 11,36 tahun. Berikut adalah grafik pengurangan ketebalan pipa pada tiap test point. Ini adalah grafik laju korosi pipa pada tiap test point. Ini adalah grafik sisa umur pakai pipa pada tiap test point. Ini adalah hubungan antara resistivitas tanah terhadap laju korosi pipa, yaitu memiliki koefisien determinasi sebesar 0,71 sehingga cukup mempengaruhi. Yang hubungan antara resistivitas tanah terhadap sisa umur pakai pipa juga 0,704 sehingga cukup mempengaruhi. Untuk hubungan antara pH tanah terhadap laju korosi pipa juga 0,7868 sehingga cukup mempengaruhi juga.
Kemudian ada hubungan antara pH tanah terhadap sisa umur pakai pipa ada didapatkan 0,7746, dan juga itu cukup mempengaruhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pH tanah dan resistivitas tanah cukup mempengaruhi pada sisa umur pakai pipa dan laju korosi pipa. Kesimpulan, jenis korosi yang terjadi pada pipa transportasi crude oil pipeline ESP05-6 adalah korosi merata dan korosi erosi. Kedua adalah faktor-faktor lingkungan eksternal, yaitu resistivitas tanah dan pH tanah berpengaruh cukup signifikan terhadap laju korosi dan sisa umur pakai pipa berdasarkan nilai koefisien determinasi yang didapatkan. Kemudian metode pengendalian korosi secara eksternal menggunakan coating, wrapping, dan proteksi katodik. Untuk internalnya menggunakan metode inhibitor yang diinjeksikan ke dalam crude oilnya. Kemudian keempat adalah laju korosi pipa berkisar antara 0,4150 sampai dengan 0,963 mm per tahun dan berdasarkan ketahanan korosi relatif baja termasuk ke dalam kategori good. Sisa umur pakai pipa yaitu 11,36 sampai 15,15 tahun dengan umur pakai pipa 8 tahun. Lalu terdapat 3 tes poin, yaitu tes poin 2, 11, dan 12 atau 17,64% dari total tes poin diperkirakan tidak dapat mencapai umur desianya yaitu 20 tahun. Salah. Ini adalah sarannya. Yang pertama adalah pada tes poin 2, 11, dan 12 perlu dilakukan inspeksi lebih intensif karena diperkirakan tidak mencapai umur desainnya yaitu 20 tahun. Yang kedua adalah sebaiknya perlu dilakukan pengukuran potensial proteksi katodik yang diaplikasikan. Kemudian ketiga adalah melakukan evaluasi terhadap jenis dan konsentrasi inhibitor digunakan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.